Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Teman-teman semuanya, mari kita buka dulu kali ya dengan pantun biar kerasa banget nih vibes, semangat, dan cinta Indonesianya. Mentari terbit membawa warna, membawa pacul pergi ke sawah. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di podcast kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara. Oke, teman-teman semuanya, kaulah muda, hari ini kita akan membahas tentang kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara. Sebenarnya milenial ataupun Gen Z, kalau kita lihat secara general ya semuanya lebih suka banget, kayak lagi hype juga dengar-dengar musiknya, musik-musik western, K-pop, makan-makannya juga makan-makannya kayak hamburger, pizza. Kita semua sering banget ngeliat, bahkan stylenya pun rata-rata semua mengikuti tren yang lagi hype di luar gitu kan. Nah, terus gimana nih dengan budaya bangsa Indonesia yang saat ini kayaknya mulai terkikis gitu ya? Bener nggak sih terkikis? Coba nih kita tanya pendapat Kak Ifat dulu kali ya. Gimana Kak? Kalau budaya Indonesia-nya menurut Kakak apakah sekarang mulai terkikis atau enggak? Melihat dari semua tren yang lagi ada saat ini. Ya misalnya menurut saya semakin maju zaman tuh semakin terkikis. Misalnya kayak generasi-generasi milenial ini fashionnya mengikuti fashion tren internasional, entah dari K-pop, Amerika atau dan sebagainya. Sedangkan padahal pakaian lokal kita juga menurut saya itu bagus. Misalnya kayak batik, itu kan batik mengikuti perkembangan zaman juga. Kayak batik nggak selamanya kayak kemeja, padahal style batik sekarang nggak kalah saing loh dengan pakaian style modern. Kayak misalnya aja batik tuh kayak dijadiin vest, dijadiin outer atau blazer sendiri. Betul, aku juga setuju kayaknya beberapa batik-batik, khususnya juga batik-batik perempuan ya Kak Ifat ya. Rata-rata dimodif, ada yang bentuknya model kebaya, ada yang ada rumbe-rumbe di bawahnya juga ya, udah cantik-cantik banget ya. Nah iya betul mbak. Betul. Berarti memang sekarang sejujurnya kalau misalkan masalah fashion, Indonesia juga nggak kalah saing ya Kak Ifat ya. Batiknya juga warnanya Benar ya udah kak. mulai nggak monoton gitu ya. Warnanya pun sekarang banyak banyak yang kayak ngikuti tren kayak soft soft gitu, kayak pink pastel. Betul, pink pastel gitu. Nah, ini mungkin kalau dari Kak Ifat kan ngebahas soal fashion. Kalau misalkan menurut em, Kak Huda nih, gimana nih pendapatnya? Apakah mau mengomentari dari fashion juga atau bagaimana? Baik, makasih Mbak Dwi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau saya akan melihat kepada kuliner nih, kuliner kita secara tidak langsung itu sedang dijajah secara budaya oleh negara-negara asing lainnya. Contoh melalui film, terus melalui makanan dan lain sebagainya. Dengan film itu kita akan terobsesi atau lebih pada ingin menggali apa sih makanan Korea itu, ya kan? Seperti tteokbokki, kimchi, terus kiba, terus ramyeon dan lain sebagainya yang mereka itu hanya cenderung pedas, manis dan dominannya itu hanya pedas dan manis gitu. Beda dengan makanan Nusantara kita kan, secara tidak langsung kita eh, dijajah oleh itu dan lebih menikmati makanan dari luar daripada dari dalam negeri sendiri. Nah, sedangkan kita itu dari Sabang sampai Merauke dikaruniai oleh banyak suku, budaya, dan berbagai macam kuliner dengan rasa yang sangat bervariatif. Namun yang dikenal di dunia itu hanya beberapa, ya kan? Hanya ada rendang, rawon, pecel, empek-empek gitu. Padahal ada bahkan ratusan jenis makanan setiap daerah tuh kita punya otentiknya masing-masing gitu. Tapi kalau di Korea kan enggak. Mau sama dari ujung Korea sampai ke ujungnya lagi mesti akan sama. Makanya itu saja. Kalau Indonesia kan tidak. Nah, berarti kekurangan kita adalah bagaimana kita mempromosikan makanan kita sendiri kepada termasuk diri kita sendiri sebagai warga negara Indonesia dan keluar. Saya rasa itu sih yang perlu kita gaungkan adalah bagaimana kita mencintai kuliner kita sendiri, budaya kita sendiri, dan harus bisa menyaring juga budaya-budaya luar tanpa budaya luar itu mengikis budaya kita secara tidak langsung dan kita tidak sadari. Paling dari saya itu saja sih Mbak Dwi. Terima kasih atas waktunya. Oke,
Mungkin itu dari sisi makanan ya. Kalau kita geser lagi nih ke Kak Rahma, kira-kira mau membranding Indonesia tuh dari segi apa nih? Oke, makasih waktunya. Kalau aku sebagai penikmat musik nih, tiap hari dengerin musik nih, kayak mau bahas musik ya, Kak. Oke, Jadi, mantap. Aku juga seneng nih musik-musik nih. sekarang, iya betul. Nah, meskipun sekarang banyak banget anak muda yang menggandrungi musik luar, kayak K-pop, western itu ya. Namun aku rasa, nah salah satu musisi yang menurut aku bagus banget itu adalah Ardhito Pramono yang punya album judulnya Wijaya Kusuma. Nah, jadi album ini tuh diambil dari nama bunga yang sakral dalam mitologi Jawa. Lagu ini tuh bermula dari keresahannya Ardhito Pramono terhadap tergerusnya budaya Indonesia. Nah, saat ini banyak musisi itu kurang mengeksplorasi lirik berbahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia itu kan penanda utama identitas kita kan. Nah, lagu ini itu juga diberikan sentuhan tuh gamelan. Nah, kental dengan budaya Indonesia, tapi juga easy listening buat kita kaula muda ya. Nah, apalagi kita tahu Ardhito Pramono ini udah mulai dikenal di kancah pendengar musik internasional ya, sehingga aku rasa lagu ini tuh bakal bagus banget untuk memperkenalkan budaya Indonesia di kancah internasional. Jadi kita bisa uh, memperkenalkan nih lagu kita nggak kalah sama K-pop sama lagu-lagu lain. Memang musik tradisional tuh harusnya digaungkan lagi nih. Setuju, setuju. Kalau terakhir nih, nah, Kak Noval nih, semua udah dibahas tadi, musik udah, fashion udah, makanan udah. Kak Noval mau bahas apa nih kira-kira? Boleh dong Kak Noval, sedikit pendapatnya. Udah hampir semua dibahas ya. Jadi kita beralih Iya ke nih. apa aja nih? Mungkin ke tempat wisata ya. Oh, Kan mantap, kita mantap. sebagai para pekerja sering menghabiskan gaji kita ke wisata luar negeri. Orang banyak seperti itu ya. Iya, setuju. Apalagi di anak-anak muda zaman sekarang. Namun kita tidak melihat bahwa di Indonesia sendiri terdapat banyak tempat-tempat wisata yang tidak kalah menarik, tidak kalah bagus, tidak kalah cantik. Mungkin salah satunya seperti di Papua, tempat yang tidak kita sangka bahwa di sana ada salah satu tempat wisata yaitu Raja Ampat, di mana itu sebagai destinasi snorkeling dan menyelam kelas dunia dengan terumbu karang dan keanekaragaman hayati laut yang menakjubkan. Kemudian mungkin kita beralih ke Sumatera, ada Danau Toba, Oh, di Danau mana di Toba, sana betul. terdapat danau vulkanik terbesar di dunia dengan adanya Pulau Samosir di tengahnya, yang mana ini sangat menarik bagi kita untuk mengunjunginya. Apalagi Iya, nih, buat pekerja-pekerja di Indonesia nih. Datanglah ke wisata-wisata Indonesia, jangan luar negeri dulu. Ya gitu ya Kak Noval ya? benar, benar Betul. sekali. Oke nih, teman-teman tadi karena waktu juga terbatas, tapi kurang lebih kalau kita bisa ambil kesimpulan ya, dengan melihat wallpaper kita juga udah kelihatan nih Indonesia tuh sepanjang itu gitu dari Sabang sampai Merauke ada banyak sekali budaya, ada banyak sekali tempat wisata, makanan yang bisa dieksplor sebenarnya nggak cuma hal-hal yang melulu kayak rendang, nasi goreng. Kalau untuk versi makanan, batik juga nggak selalu monoton warnanya coklat tua yang kalau di anak muda kayaknya kelihatan tua. Tempat wisata juga ada banyak dan bisa disesuaikan dengan budget. Musisi juga nggak kalah nih daya saingnya sama musisi luar, apalagi lagu-lagu sekarang udah banyak banget yang enak kan. Jadi dari penyampaian podcast singkat ini kami harap teman-teman kaula muda bisa lebih nih mencintai dan menyayangi serta berbangga diri dengan budaya-budaya Indonesia, bangsa dan negara Indonesia karena ketika digali sebenarnya ada banyak banget yang bisa dieksplor gitu. Oke, ini karena biar nggak ngabisin waktu semua narasumber hari ini yang udah kece-kece abis, kita tutup aja kali ya. Karena tadi dibuka pakai pantun, kita tutup lagi pakai pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh itik menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, semoga bisa berjumpa kembali. Bye-bye semuanya, kami dari kelompok 1 Angkatan 5 Latsar CPNS mengucapkan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.